Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa sajakah 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka? Yang pertama, wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Sudah menjadi tabiat mayoritas istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suami. Sebanyak apapun pemberian suami, istri terus saja merasa kurang hingga lupa mensyukurinya. Sifat yang nampak biasa dialami kaum Hawa ini ternyata menjadi penyebab mereka diusir dari surga dan menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Yang ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hadis ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tidak mendahului perasaannya. Yang keempat, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggok-lenggok dan condong dari ketaatan.
Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini hadis riwayat Muslim. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya, wanita yang menutup sebahagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Yang kelima, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis disebutkan, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Yang keenam, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Rasulullah SAW menyebutkan wanita yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak diizinkan mencium harumnya, adalah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, wanita tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Nauzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan menyerupai ciri wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang ketujuh, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tidak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya, padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut meski darah sang ayah mengalir padanya. Yang kedelapan, wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tidak bisa memasukinya, bahkan tidak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, istri yang tidak taat kepada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya, istri yang tidak taat kepada suami maka akan mendapatkan hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berperilaku seperti lelaki, dayus, kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 golongan wanita yang kelak diusir dari surga dan masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari 10 golongan ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.